latar belakang berdirinya PBB ialah kegagalan LBB Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Penyebab kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yaitu 1. Tidak adanya peraturan yang bersifat mengikat keanggotaan. 2. Liga Bangsa-Bangsa bersifat sukarela. 3. Tidak mempunyai kekuasaan yang nyata untuk menindak negara anggota yang melakukan pelanggaran berutama negara-negara besar. Perkembangan PBB. PBB merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk menaungi seluruh negara di dunia yang memiliki visi atau tujuan yang sama. Pada awal mulanya, organisasi kenegaraan ini pertama kali muncul setelah adanya Perang Dunia Kedua. Saat itu, PBB dibentuk dengan tujuan guna mencegah konflik antara negara dan agar perang besar yang serupa dengan Perang Dunia II tidak lagi terjadi. Sebelum PBB berdiri, sebelumnya ada LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Namun organisasi tersebut dibubarkan karena tidak mampu mencegah adanya perang. Tak lama dari itu, untuk menggantikan LBB, PBB pun didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Saat didirikan PBB memiliki 51 negara anggota, saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi antarbangsa dan organisasi antar negara sebagai pengamat permanen 19 mempunyai kantor PBB. Ada juga status sebagai pengamat. Keanggotaan ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi anggaran untuk program untuk pemeliharaan perdamaian. PBB hingga kapanpun akan tetap diperlukan bagi perkembangan. Selanjutnya yang keempat, membina kerjasama antar bangsa dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dampak negatif berdirinya PBB lebih condong ke negara-negara yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Selain berdampak pada dunia internasional, ternyata berdirinya PBB juga mempunyai dampak bagi Indonesia. Kira-kira apa ya dampak berdirinya PBB bagi Indonesia? Yang pertama, PBB ikut serta dalam menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda lewat KTN pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, PBB juga turut serta dalam masalah pembebasan Irian Barat. Yang ketiga, PBB melalui UNICEF bekerja sama dengan Indonesia untuk mendapatkan obat-obatan dan susu. Selain itu, dibentuk pula Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA yang sejalan dengan UNICEF. Yang keempat, PBB melalui WHO bekerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan kesehatan rakyat melalui Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat dan program KB melalui Badan Koordinator Keluarga Berencana atau BKKBN. Yang kelima, PBB melalui FAO bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pertanian dan pangan, sehingga Indonesia mampu mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 atau pada masa Orde Baru. Yang kelima, lewat UNESCO, PBB juga bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan, yaitu seperti pemugaran Candi Borobudur. Komite Nasional atau biasa disebut PBB, persingkatan bangsa-bangsa, adalah organisasi antara bangsa yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama antara bangsa dalam berbagai bidang. Nah, tujuan dibentuknya PBB tercantum dalam preambul. Yang pertama, melindungi atau menyelamatkan generasi selanjutnya dari bencana perang. Yang kedua, menegaskan keyakinan akan HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, membantu kondisi di mana keadilan dan kehormatan atas kewajiban yang timbul dari perjanjian dan hukum internasional dapat dipertahankan. Yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Lebih lanjut, tujuan PBB yang tercantum dalam pasal 1 Piagam yaitu yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan. Yang kedua, mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa. Yang ketiga, mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan, serta memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan dari manusia. Faktor pendorong kerjasama ekonomi dalam organisasi PBB. Lembaga-lembaga ekonomi yang dimiliki PBB menjadi faktor pendorong terciptanya kerjasama ekonomi, seperti 1. World Bank atau Bank Dunia yang meminjamkan modal pada negara-negara berkembang. 2. World Trade
Organization atau WTO. Lewat organisasi ini, perdagangan antar negara dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, IMF atau Dana Moneter Internasional bekerja untuk membantu mendorong perdagangan, mempromosikan stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Yang keempat, International Finance Corporation adalah organisasi yang didedikasikan untuk membantu sektor swasta di beberapa negara berkembang. International Finance Corporation merupakan anggota Bank Dunia yang berfokus secara eksklusif pada sektor swasta. Manfaat kerjasama internasional PBB di bidang ekonomi. 1. Meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. 2. Menyelesaikan berbagai masalah internasional dalam sektor ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, menciptakan keseimbangan dalam hubungan internasional di sektor ekonomi. Yang keempat, membantu proses pembangunan nasional suatu negara untuk mencapai kemajuan. Prinsip-prinsip PBB. 1. Semua negara anggota memiliki kedaulatan yang sederajat. 2. Semua negara anggota harus mematuhi piagam PBB. 4 adalah ikut serta dalam konflik negara anggota untuk membantu penyelesaian. Yang kelima, setiap anggota PBB akan dibatasi dalam penggunaan persenjataan. Yang keenam, memperhatikan kesenjataan ekonomi para negara anggota. Yang ketujuh, memberikan bantuan ekonomi untuk negara terbelakang. Faktor pendorong terjadinya kerjasama dalam organisasi PBB. 1. Sebagai sarana mempermudahkan hubungan kerjasama dengan negara lain. 2. Agar tercipta penegakan HAM di dunia. Faktor pendorong yang ketiga, mencegah terjadinya konflik antar negara yang menjerumus pada peperangan. Yang keempat, untuk meningkatkan kerjasama dalam setiap aspek antar negara. Kira-kira pengaruh PBB bagi kehidupan sosial apa ya? Yang pertama, PBB membantu pihak yang berkonflik untuk berdamai. Yang kedua, PBB dengan rajin melindungi hak asasi manusia melalui instrumen hukum dan aktivitas di lapangan. Yang ketiga, PBB juga gencar nih memberikan bantuan kemanusiaan. Yang keempat adalah PBB berhasil dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang kelima, selain itu, PBB juga berhasil menciptakan keselarasan dan perkembangan dalam berbagai bidang. Markas besar PBB terletak di New York, tepatnya di Manhattan. Namun sebenarnya markas besar PBB ini tidak terletak di Manhattan, melainkan di sebelah timur di lingkungan Turtle Bay. Markas besar PBB terletak di tanah luas yang menghadap ke East River yang indah. Walaupun berlokasi di kota New York, markas besar PBB tidak dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat. Gedung ini berada di bawah kendali dan wewenang PBB sesuai yang diatur dalam perjanjian. Ada satu bendera untuk setiap negara anggota PBB selain bendera PBB. Petugas keamanan PBB secara manual mengibarkan bendera sekitar pukul 8 pagi setiap hari kerja dan menurunkannya sekitar pukul 4 sore. Menurut perpustakaan PBB, bendera diatur dalam urutan abjad dalam bahasa Inggris dari utara ke selatan. Markas besar PBB di New York adalah lokasi terpenting dan tempat utama bersidang. Disinilah sidang utama PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB melakukan pergantian setiap tahun dengan markas PBB yang ada di Jenewa. United National Office at Geneva, disingkat UNOG, adalah kantor resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar kedua dari keempat kantor besar yang ada. Setelah markas besar PBB di kantor New York, tempat tersebut terletak di Palais Nation yang dibangun untuk Liga Bangsa-Bangsa antara 1929 dan 1938 di Jenewa, Swiss, dan diperluas pada awal 1950-an dan akhir 1960-an. Tersebut juga dijadikan kantor sebuah program dan yayasan seperti Konferensi Perdagangan dan Perkembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, United National Conference on Trade and Development, UNCTAD, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kerjasama Urusan Kemanusiaan, United National Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, dan Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa. United Nation Office at Wina adalah salah satu dari 4 tempat kantor besar PBB di mana sejumlah badan PBB
berbeda yang bertugas bersama. Kompleks kantor tersebut terletak di Wina, ibu kota Austria, dan merupakan bagian dari Wina International Center, sebuah tempat dari sebagai organisasi internasional besar. UNOV didirikan pada 1 Januari 1980 dan merupakan kompleks ketiga dari jenis yang dibentuk. United National Office at Nairobi, di mana sejumlah badan PBB berbeda bekerja bersamaan, didirikan pada 1996. Kantor tersebut menjadi markas besar resmi PBB di Afrika. Di Nairobi, ibu kota Kenya, adalah salah satu 4 dari situs kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana sejumlah badan PBB berbeda bekerja bersamaan, didirikan pada 1996. Kalau ngomongin kota New York, pasti kita langsung tertuju pada salah satu ikon kota ini, yaitu Patung Liberty. Patung Liberty merupakan pemberian dari masyarakat Prancis pada saat Amerika Serikat merayakan hari kemerdekaannya yang ke-100 tahun. Nah, kota New York sendiri merupakan kota terpadat di Amerika Serikat dan pusat perekonomian Amerika Serikat. New York juga menjadi kiblat bagi dunia perdagangan, keuangan, media, budaya, seni mode, riset penelitian, dan hiburan. Di New York juga terdapat salah satu markas besar PBB. Kota ini kerap dijuluki New York City atau City of New York. Hal ini untuk membedakan dari negara bagian New York tempat kota ini berada. Kota ini terdiri dari 5 Bronx, yang pertama The Bronx, yang kedua Brooklyn, yang ketiga Manhattan, dan yang keempat Queens dan Staten Island. Pada tahun 2009, jumlah penduduk kota ini diperkirakan mencapai 8,4 juta jiwa. Ternyata New York itu sudah didirikan sebagai sebuah pos dagang komersil oleh Belanda pada tahun 1624 loh teman-teman. Kota ini terletak di timur laut Amerika Serikat di negara bagian New York bagian tenggara, letaknya di mulut Sungai Hudson. Sungai Hudson sendiri memisahkan kota ini dengan kota New Jersey. Fun fact-nya, daratan kota ini telah dirubah oleh aktivitas manusia dengan reklamasi daratan di sepanjang tepi airnya. Hal ini sudah dilakukan sejak masa kolonial Belanda loh. Reklamasi ini terlihat sangat mencolok di Lower Manhattan dengan beberapa pembangunan seperti Beckley Park City. Daratan kota ini diperkirakan mencapai 3.048 mil persegi. Luas keseluruhan kota ini ialah 12.140 km persegi. Kota ini beriklim subtropis lembab